Saya selalu bilang sama saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pemakaian Tuhan sama kita tidak tergantung sama kekayaan kita. Saya ulang sekali lagi, Tuhan tidak memakai seseorang berdasarkan kekayaan orang itu. Ingat kisah 5 roti 2 ikan? Woi! Dan uang aja dia, diem. Ingat 5 roti 2 ikan? Yesus tuh, dia nggak nanya, dia nggak bilang gini, pet, sini pet. Tinggal berapa duit pet? No. Yesus dengan enteng ngomong begini. Kasih makan mereka. 5.000 orang, belum laki-laki, belum perempuan. 5.000 orang, oh, hitung gampang aja, 15.000. Yesus gak pusing tuh. Karena kenapa? Kalau Tuhan mau pakai orang, Tuhan gak lihat nilai rekeningnya. Tuhan lihat hati orang itu. Karena kekayaan, kemuliaan datang dari Tuhan. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari ini, saudara. Shalom, kerinduanku church. Wah, kurang semangat, bisa lebih kompak, lebih semangat lagi. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara tidak keberatan boleh jumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara. Pegang tangannya, tatap matanya, katakan Annyeong Haseyo, bilang saudara. Annyeong Haseyo, selamat datang di gereja kerinduanku saudara. Di minggu kelima di bulan Mei ini kita akan membahas dari sebuah tema besar dari ciptaan yang baru, the new creation of Christ, atau ciptaan yang baru di dalam Kristus. Bisa ditampilkan selama 5 minggu saudara diajar mengenai berbagai macam pemahaman tentang kebenaran firman Allah. Dan sampai di minggu kelima yaitu stewardship, money and trust, uang dan kepercayaan. Saya disclaimer dulu, saya mengkhotbahkan ini dengan hati nurani yang bersih, dengan hati nurani yang murni. Karena khotbah tentang uang biasanya khotbah yang banyak dihindari di mimbar-mimbar gereja. Karena sebagai pendeta kita takut dikirain yang pertama minta duit dari jemaat. Dan yang kedua, kita takut dibilang tidak peka karena ekonomi lagi cenderung tidak mudah. Dan apalagi muncul di sana gambaran-gambaran pendeta-pendeta yang katanya kaya karena uang persembahan, yang katanya kaya karena perpuluhan, dan seterusnya. Saya tidak menafikan memang ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau pembahasan mengenai uang tidak ada di Alkitab, maka saya tidak akan, I never touch it. Saya nggak akan pernah sentuh, tetapi karena ada pembahasannya di Alkitab. Oleh karena itu izinkan saya mengajar saudara, dan kiranya khotbah ini boleh memperlengkapi saudara. Katakan Saya berjudul khotbah saya adalah In Money We Trust. In money we trust. Tentunya kita pernah dengar in God we trust. Ini in money we trust. Tentunya ada kalimat tanda tanya di sana. Ini bukan statement, ini adalah sebuah pertanyaan. Kalau uang bisa bicara, ada lagu dulu yang terkenal, kalau bulan bisa ngomong. Kalau uang bisa ngomong, kira-kira uang bakal ngomong apa sama kita? Kira-kira, saudara, kira-kira. Nih, saudara diem semua pendukung Arsenal ya, saudara ya. Yang tadi malam kalah adu bilnati saudara ya. Kalau uang bisa ngomong, kira-kira uang akan ngomong apa? Saya mau cari beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau uang bisa ngomong, Tuhan uang akan ngomong demikian. I can add meaning in your life, but I'm not the meaning of life. I can add the meaning in your life, but I'm not the meaning of your life. Aku bisa menambahkan makna dalam hidupmu, tapi aku bukan makna dari hidupmu. Yang ngerti bilang amin dulu. Dikatakan uang adalah alat, aku adalah alat, aku adalah ujian. Uang itu tools, uang itu juga ujian. Saat kamu berpikir kamu memiliki uang,
Sesungguhnya uang yang memiliki kamu. Karena ketika kita mati, uang kita akan pindah ke orang lain. Betul apa tidak? Semua barang yang kita punya ketika kita mati akan tinggal dimiliki oleh orang lain. Rumah yang kamu punya akan dimiliki orang lain. Mungkin keluargamu, tapi generasi 3-4 ke bawah bisa jadi orang lain. Jam, mobil, dan seterusnya. And by the way, saya sudah siap sama respon saudara. Karena tadi pagi pun di Bekasi juga responnya semua awal-awal diam saudara. Bahkan ada orang baru mulai khotbah, judul baru dibuka, langsung dia pegang tasnya erat-erat. Karena dia bilang, ini pasti duit nih, ini pasti habis ini Gideon minta duit. No, saudara. Habis ini tidak akan ada persembahan 2 kali. Habis ini tidak akan ada bagi saudara yang ingin memberikan persembahan maju ke depan. Tidak akan ada seperti itu. Tapi sebagai gembala, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah. Pembahasan mengenai uang sering dihindari di gereja. Bahkan ada beberapa pendeta yang ngomong dengan bangganya, saya tidak pernah khotbah soal uang, kelihatannya benar gitu. Padahal Alkitab mengajar, kalau saudara mempelajari, Rasul Paulus membahas tentang kasih dalam 1 Korintus 13, itu 1 Korintus 13 sebanyak 13 ayat. Tetapi Rasul Paulus membahas mengenai uang dalam 1 Korintus 8 dan ke-9 sebanyak 39 ayat. Saya ulang lagi. Rasul Paulus membahas mengenai kasih dalam 1 Korintus 13 itu sebanyak 13 ayat. Tetapi Rasul Paulus membahas mengenai uang dalam 1 Korintus 8 dan ke-9 sebanyak 39 ayat. Bukan berarti uang lebih penting daripada kasih, no. Tapi Rasul Paulus ingin bilang demikian. Bahwa uang Bapak Ibu ditentukan dari kasihmu. Oke, tidak ada yang amin, gak apa-apa, saya sabar saudara. Uang ditentukan dari caramu mengasihi. Karena ketika kamu mengasihi, maka kita suka dengar kan, ketika sentuh hatinya, maka dompetnya mengalir. Begitu kan? Ya kan saudara? Nah kalau kita melihat dalam Alkitab, Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-20 bilang demikian. Ini alasan kenapa Paulus ngajar soal uang. Mari kita baca 3, 2, ya. Sungguh pun semua kuberitakan dan baik di muka umum maupun di dalam rumah kamu. Ayat 27 kita baca. Sebab memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi ketika kita bicara mengenai uang, Bapak Ibu, Alkitab memberikan maksud Allah. Allah ingin mengajar kita bagaimana kita mengelola berkat yang Tuhan beri. Katakan amin. Saudara ingat, berkat kalau tidak dikelola bisa mendatangkan bencana. Alkitab katakan datanglah hujan, maka dikatakan turunlah hujan, maka banjir itu datang. Dalam Alkitab hujan bicara mengenai berkat. Tapi kalau tidak dikelola, hujan bisa jadi banjir. Begitu juga dengan uang. Entah berapa banyak uang, karena uang orang musuhan. Betul? Entah berapa banyak karena uang orang skip gereja. Dengan alasan saya harus lembur Pak Pendeta. Saya ngerti kalau saudara kerja sebagai pegawai dan saudara digaji dan gaji saudara di bawah rata-rata. Dan perusahaan saudara meminta hari Minggu, saya ngerti. Tapi sampai sekarang saya nggak masuk akal. Orang yang udah jadi bos pendapatannya cukup besar. Tapi bisa pilih untuk Minggu nggak kerja. Tapi memilih kerja dibanding cari Tuhan. Padahal Senin sampai Sabtu Tuhan kasih waktu untuk kita bekerja. Katakan amin. Masa masih harus ambil waktu hari Minggu sih? Masa masih kurang sih? Makanya Bapak Ibu ada 2000 ayat di Alkitab tentang uang. Matius 6 ayat yang ke-24. Saya rasanya mau ganti judul khotbah saudara. Matius 6 ayat yang ke-24. Yuk kita baca. 3. Kalau jadi gembala repotnya gitu saudara. Jadi gembala gak bisa pilih-pilih bahan. Karena apa yang perlu diajar harus diajarkan. 3, 2, ya. Kita mendapat informasi bahwa the greatest enemy of kingdom of heaven bukan iblis tapi Mamon. Mamon di sini bicara uang. Pernyataan Yesus menjadi sangat menarik karena Yesus meletakkan Mamon menjadi kompetitor daripada Allah sendiri. Seringkali kita pikir kompetitor Allah itu adalah iblis. Tapi di sini kita lihat bahwa kompetitor Tuhan itu adalah Mamon. Dan kalau yang muncul iblis depan rumah kita pasti dalam nama Yesus setan keluar, betul?
Tapi kalau yang muncul uang, dolar, kita akan bilang dalam nama Yesus, masuklah dan tinggallah. Betul apa tidak? Kalau yang muncul kuntilanak, pocong, setan, kita akan bilang, oh darah Yesus protect my house. Tapi kalau yang muncul dolar, in God we trust, 17.900 itu, kau akan mulai nyanyikan, mari masuk, masuk ke dalam dompetku, datang sekarang. Tuh. Ada orang datang dan tinggal. Makanya kita suka dengar uang itu gampang masuk, susah keluar. Apalagi di tangan istri kita. Dia masuk, makanya Alkitab katakan seperti bapak sayang anaknya. Bukan seperti ibu sayang anaknya. Karena bapak-bapak murah hati, ibu-ibu kurang murah hati. Kalau bapak, ibu-ibu minta, ma, ini, kalian udah habis? Gak ada. Kalau Tuhan seperti ibu-ibu repot kita. Tuhan tolong aku, kemarin gimana? Habis, lihat. Seperti bapak sayang anaknya. Bapak yang bilang, Pak minta Pak. Jangan bilang-bilang mama ya. Dari ketawa-ketawa kita persatuan bapak-bapak semua di sini. Sama kita semua. Bapak ibu jemaat yang dikasih banyak anak muda selesai sekolah. Kalau ditanya, habis sekolah cari apa? Cari uang dong Pak. Jarang saya dengar cari Tuhan. Bahkan banyak ibu-ibu ngajarin anak gini. Kamu kalau cari cowok, cari yang kaya. Saya bingung itu untuk kepentingan ibunya atau kepentingan anaknya. Bahkan ada ibu, kamu kalau cari cowok, cari yang kaya. Kalau bisa orang tuanya udah mau mati. Yang udah tinggal 2 minggu lagi lah. Jadi ketika kamu orang tuanya mati, kamu yang warisin. Jarang saya dengar orang tua bilang, cari yang takut akan Tuhan. Kalau bisa yang kaya. Mari kita mulai dengan sebuah kebenaran firman Allah. Bapak ibu jemaat. Don't choose a man because he has the things that money can buy. Choose him because he has the thing money can buy. Mama saya pernah ngomong gini sama saya. Kalau kamu masih bisa dibeli sama uang Gideon, kamu masih murahan. It hits me hard. Kalau kamu masih bisa dibeli sama uang, kamu masih murahan Gideon. Sebagai pendeta, izinkan saya ngomong saudara sama saudara apa adanya. Apalagi pendeta kekinian, pendeta zaman sekarang. Kadang-kadang dalam kependetaan kami melayani Tuhan, kami melayani di gereja-gereja, di persekutuan doa. Kalau kami nggak jaga hati kami baik-baik, kami tahu kok mana persekutuan yang isinya mari masuk. Sama mana persekutuan yang isinya datang tadi antar pulang gak diundang. Kami tahu kok, kami ngerti. Tapi kami belajar untuk menyampaikan firman bukan berdasarkan persembahan kasihnya. Bilang amin dulu. Karena kalau pengen kaya, gak jadi pendeta, jadi pengusaha lebih terhormat. Yang lebih baik pengusaha hati pendeta. Daripada pendeta hati pengusaha. Yang setuju boleh bilang amin dan berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Mari kita mulai sebuah pemahaman. Uang itu penting. Tapi bukan segalanya. Ada yang mau bilang amin? Uang itu apa? Penting. Ini sewa gedung pakai apa? Kita nggak bilang God bless you. Dan kata ownernya God bless you too, get out. Tadi kemari Bapak Ibu lewat tol, itu pintu tolnya pakai uang. Saya nggak bilang in the name of Jesus, open the gate. Itu gate-nya nggak kenal Jesus. Uang itu penting, sama-sama bilang sama saya uang itu penting. Tapi bukan. Jadi orang yang bilang uang itu nggak penting, cuma 2 kemungkinan. Nggak punya uang, atau memang dia nggak ngerti. Uang itu penting. Dan saya pelajari, ada sikap orang lucu, sikap yang lucu di antara orang percaya. Ketika miskin, mereka berkata uang itu jahat. Uang itu jahat. Tapi ketika mereka diberkati Tuhan, kaya, mereka bilang puji Tuhan, uang itu berkat. Jadi uang itu kalau kita lagi miskin, kita bilang uang itu jahat. Tapi kan kita lagi kaya, kita bilang uang itu berkat. Dan celakanya mari kita jujur. Dalam Wahyu 5 ayatnya yang ke-12. Sebelum saya masuk membahas apa yang ingin sama. Wahyu 5 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya.
Ayat ini ditulis Bapak Ibu ketika mereka sedang berada di tata suci Allah, di kitab Wahyu. Ayat ini bilang bahwa anak domba Allah yang disembelih itu layak menerima kuasa. Number one. Dan yang kedua adalah kekayaan. Kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan. 4 hal ini kalau tidak dapat dikendalikan dengan baik bisa bahaya. Kuasa kalau tidak dapat kita kendalikan dengan baik bisa bahaya. Betul tidak? Kekayaan, demikian juga hikmat, betul tidak? Kekuatan. Jadi kalau saudara berpikir Tuhan tidak tertarik dengan kekayaan, saudara salah. Bukan berarti Tuhan butuh uang kita. No. Tetapi Tuhan dapat memakai kekayaan kita untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya mau bilang, uang itu sementara tapi dampaknya bisa kekal. Amin, kayak apa gitu? Uang itu sementara tapi dampaknya bisa kurang semangat. Uang itu sementara tapi dampaknya bisa. Apa maksudnya? Uang ini sementara. Nilainya apalagi rupiah. Aku cinta rupiah. Biar dolar. Ini uang kan kursinya beda-beda. Apa yang dimaksud uang sementara? Kamu kasih uang buat makan, buat nongkrong, buat minum. Mohon maaf, paling top keluar di toilet. Tapi kamu kasih uang, tolong orang miskin, bantu janda miskin, bantu pekerjaan Tuhan dan seterusnya. Dampaknya kekal. Saya berdoa satu hari ketika kita nanti masuk surga, bilang amin dulu. Amin. Ada yang mau surga malam ini? Amin. Halo? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau segera habis pulang ibadah? Saya mau aja saya. Nggak ngadepin jemaat-jemaat diem-diem kayak lo lagi gitu. Saya baru ketika kamu nanti masuk surga. Ada orang yang nunggu depan pintu surga. Ngomong gini. Pak, makasih ya. Makasih apa? Berkat Bapak. Saya terima Yesus. Saya kan bukan pendeta. Saya cuma jemaat kerinduanku church. Waktu Bapak kasih persembahan. Uang Bapak dipakai gereja. Untuk nginjilin orang-orang. Berkat uang Bapak, saya terima Yesus. Makanya Alkitab bilang ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Maksud ayat ini bukan lu suap orang Bambang. Maksud ayat ini uang itu netral. Sama-sama bilang sama saya, uang itu netral. Uang itu kayak pisau. Di tangan istri saya, tom yum. Di tangan orang jahat jadi apa? Copet, rampok. Uang itu benda mati. Tetapi yang lucu, pertanyaan sederhana. Kamu yang milikin uang atau uang yang milikin kamu? Cirinya gampang. Kalau nggak ada duit, biasa kan gitu kan awal bulan kan sukacita semua. Sungai sukacitamu. TK 31 kan, baru gajian dong. Mengalir dalamku. Oh yes. Baru gajian. Coba minggu keempat kemarin tuh. 5 minggu kan minggu keempat paling menderita kan. Tanggal 23, 24. Ku telah mati. Tinggalkan. Apalagi kalau makin berat lagi udah. Dalam Yesus kita bersaudara. Pinjem dong. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Bahwa uang. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Uang adalah benda mati. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, iya. Siapakah? Dan siapakah? Sehingga kami mampu memberi sukarela seperti ini. Sebab dari ayat ini Daud sedang mengingatkan kita. Ngingetin apa? Bahwa memberi persembahan itu kehormatan. Nggak semangat. Memberi persembahan itu kehormatan. Mengembalikan perpuluhan itu mengembalikan. Itu haknya Tuhan. Jadi jangan ngerasa kamu yang master. Tuhan yang kamu kasih kayak kita makan di restoran tuh. Nih. No. Karena ada persembahan yang tidak diterima oleh Allah. Ananias, Safira. Alkitab mengatakan Allah menolak persembahan mereka. Kain dan Habel. Allah menolak persembahan mereka. Jadi kalau saudara memberi persembahan dan Tuhan terima is a blessing. Amin.
Karena nggak semua orang loh, banyak orang. Karena memberi bukan soal banyak duit. Ada orang banyak duit, pelitnya minta ampun. Setan pun ketemu dia sungkem. Setan bilang, gila perasaan gue sama setan lebih pelitan dia. Betul tidak? Karena memberi dan kedua, memberi itu harus sukacita, sukarela. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara memberi persembahan di gereja dengan tidak sukarela, dengan tidak sukacita, ambil uangmu, gereja ini tidak butuh uangmu dan Tuhan tidak mau duitmu. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara memberi persembahan di gereja dengan tidak bersukacita, dengan tidak sukarela, ambil duitmu, gereja ini tidak butuh duitmu dan Tuhan tidak mau uangmu. Tapi kalau kamu memberi bagi pekerjaan Tuhan, senyum. Oh, gak mau kasih ya? Gak mau ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, memberi harus sukacita. Karena bukan soal rupiahnya, bukan soal angkanya. Jangan memberi gini nih. Kita kembalikan persembahan kita. Gak ada berkat. Kutuk iya. Tapi memberilah dengan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kasih begitu. Jadi kalau saudara tidak rela, simpan uangmu. Karena Tuhan tidak menerima persembahan dengan bersungut-sungut. Gak usah tua, saudara, kalau anakmu kasih, nih buat papa, nih buat papa. Apa otak kita? Gue makan lu. Betul tidak? Daud berkata demikian, siapalah kami? Siapalah kami? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela. Daud bilang sebab daripadamu lah segala-galanya. Dan tanganmu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Lawanlah Tuhan dalam hal memberi. Maka engkau gak akan pernah menang. Amin. Mari kita masuk dalam inti kebenaran. Saudara siap diberkati? Kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Ada 5 yang ingin saya bagikan sama saudara mengenai in money we trust. Yang pertama, from blessing to idol. Ketika hadiah menjadi Tuhan. Money is a gift. Sama-sama bilang sama saya, money is a gift. Jadi jangan sampai gift become God. Jangan sampai kita terlalu mengasihi ciptaannya sampai melupakan sang pencipta. Jangan sampai kita terlalu mengasihi berkatnya sampai kita melupakan sumber berkatnya. Sama-sama bilang sama saya, uang adalah hadiah. Jadi jangan sampai kita geser dari hadiah jadi Tuhan. Ingat ketika kisah orang muda yang kaya, ingat? Dia datang sama Yesus, dia bertanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat? Dan Yesus bilang, tidak ada yang baik selain Allah itu sendiri. Dari ayat ini ada kebenaran teologi, bahwa Yesus sedang menyampaikan bahwa dia adalah Tuhan. Secara terbalik. Dan Yesus bilang, kalau kamu ingin sempurna, jualah hartamu dan ikutlah aku. Tetapi Alkitab katakan orang muda kaya itu pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Karena orang muda itu adalah raja atas hartanya. Dia tidak mau menyerahkan kerajaannya kepada Allah. Saya bayangin ini berandai-andai. Kalau orang muda itu menyerahkan hartanya dan ikut Yesus. Mungkin ada salah satu kitab menyebut nama dia. Betul tidak? Mungkin dia menulis. Mungkin dia menjadi salah satu dari the 12 disciple. Mungkin kalau dia menyerahkan hartanya. Mungkin Yudas gak jadi ikut, dia yang ikut. Ini mungkin aja mungkin. Mungkin murid Yesus 13. Betul tidak? Jadi kan kalau dia jual hartanya, dia ikut Yesus. Berapa banyak orang karena harta jadinya pinjol. Berapa banyak orang pengen terkenal, pengen keren, jadinya nipu. Berapa banyak orang pengen, mari kita jujur, uang membuat beberapa orang mendapat perilaku berbeda. Karena uanglah orang diperlakukan berbeda. Lebih terhormat, lebih dihargai, lebih dikasih privilege. Kemarin saya sama keluarga berlibur. Di sebuah hotel ada pintu lift dibuka. 2 orang nungguin pintu lift. Anak saya tanya, papa itu ngapain? Dia tanya, ngapain? Dia bilang, this is for VVIP.
Terus anak saya tanya, apa itu? What is VVIP, Dad? VVIP is very, very important person. Oh, Dad, are you important person? Of course, saya bilang. In my church. In here, nobody know me, saya bilang. Oh, terus anak saya tanya, how come people can be very, very important persons? Istri saya bilang, because they are rich. Karena rich dapat perlakuan, orang itu datang, turun dari Rolls Royce-nya, masuk, dikawal, pintu lift ditahan khusus buat dia. Dan anak saya bilang, aduh papa, you are rich kan? Of course, by faith. Ini kalau Gading Inggris gampang nih. Kalau Bekasi ada nggak nyambung nih. By faith. Anak saya tuh berpikir saya, papanya, orang paling kaya di dunia. Dan kami pernah jalan ke Plaza Indonesia yang tempat parkiran mobil-mobil Ferrari. Papa, you beli Ferrari. For you, for me, for Ade and Mami. 4. Saya bilang gini, ginjal papa cuma 2. Kalau 4, let's talk about it. Berapa banyak orang tua yang ngajarin anaknya, kamu kaya, kamu kaya, kamu kaya, kamu kaya. Saya selalu bilang sama saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Bahwa pemakaian Tuhan sama kita tidak tergantung sama kekayaan kita. Saya ulang sekali lagi. Tuhan tidak memakai seseorang berdasarkan kekayaan orang itu. Ingat kisah 5 roti 2 ikan? Woi! Dan uang aja diem. Ingat 5 roti 2 ikan? Yesus tuh. Dia nggak nanya, dia nggak bilang gini, pet, sini pet. Tinggal berapa duit pet? No. Yesus dengan enteng ngomong begini. Kasih makan mereka. 5.000 orang, belum laki-laki, belum perempuan. Belum orang Batak lagi. Kalau ada orang Batak udah langsung dibungkus sama dia. 5.000 orang, hitung gampang aja, 15.000. Yesus gak pusing tuh. Karena kenapa? Kalau Tuhan mau pakai orang, Tuhan gak lihat nilai rekeningnya. Tuhan lihat hati orang itu. Karena kekayaan, kemuliaan datang dari Tuhan. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari ini, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua mengenai uang, bahwa wealthy on the outside, bankrupt on the inside. Apa maksudnya? Mari kita baca Amsal 21 ayatnya yang ke-9. Yuk kita baca. 3, 2, ya. Kalau kita baca ayat ini, kita nggak akan mengerti. Tapi kalau kita mengerti konsep Timur Tengah, bahwa orang kalau punya loteng, berarti kemungkinan besar dia kaya. Dia kaya. Dia punya duit. Tetapi ayat ini bilang demikian, tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana, tidak ada hubungan yang pasti antara punya uang banyak sama hidup bahagia. Memang gak ada yang bilang amin. Tidak ada hubungan yang pasti antara punya uang banyak dengan hidup bahagia. Karena berapa banyak artis-artis, aktor-aktor, milioner-milioner, orang-orang kaya yang bunuh diri. Betul, uang bisa mempermudah hidup kita. Setuju bilang amin. Betul, uang itu penting. Saya udah bilang di awal khotbah saya kan, uang itu apa? Tapi bukan segalanya. Adik-adik muda, perempuan. Jangan jual badanmu karena uang. Saya saksi mata di Manado. Saya lagi nunggu, waktu itu iPhone berapa? 15 apa 12? Ada anak-anak muda, perempuan cantik. Deketin om. Om beli dong om, beli dong om. Beli iPhone. Cuma buat iPhone terbaru. Berapa banyak anak-anak muda pengen ambil shortcut. Jadi simpanan orang-orang, ani.com. Untuk apa? Dapat kemudahan. Sekarang bukan hanya ani-ani, juga ada laki-laki dipelihara sama tante-tante. Berapa banyak orang nabrak aturan hukum. Berapa banyak orang menipu sana sini dan seterusnya. Karena apa? Uang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, big truth. Money is temporary tool, not the ultimate goal. Uang adalah alat sementara, bukan goal sejati. Katakan amin.
Ada 4 kebenaran uang akan dusta-dusta yang ditawarkan uang. Yang pertama, uang akan membuat uang akan memuaskanmu. Enggak. Berapa banyak orang yang karena punya uang justru jatuh sama narkoba. Jatuh sama yang namanya minuman-minuman keras. Betul tidak? Yang kedua, uang berarti kamu bahagia. No. Kamu berharga. No. Yang ketiga, uang akan membuat kamu aman. Betul, kamu punya security. Tapi mari kita jujur. Berapa banyak orang yang karena kaya justru malah stres. Betul tidak? Saya punya tetangga punya mobil baru. Mobilnya yang ketiga. 2 mobilnya di garasi. Mobil ketiga di luar garasi. Tiap malam dia keluar. Masuk lagi. Betul tidak? Makanya saya mau bilang sama saudara. Kalau hari ini kita mengerti kebenaran. Yang keempat, uang akan menyelamatkan kamu. No. Uang tidak menyelamatkan kamu. Yang menyelamatkan kamu adalah Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, uang adalah ujian. Uang adalah ujian. Sama-sama bilang sama saya, uang adalah ujian. Siapa di sini yang pernah kenal orang ketika miskin orang itu baiknya minta ampun. Ketika udah kaya berubah. Gak pernah bergaul ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, uang punya kemampuan untuk menyingkap apa yang ada dalam hati dan pikiran seseorang. Itulah sebabnya jangan heran kalau lihat orang ketika dia masih belum punya apa-apa, kelihatannya baik-baik aja. Betul? Kelihatannya cinta Tuhan. Betul? Tapi kira dia punya, berhasil, punya banyak uang, langsung kelakuannya berbeda. No, bukan berbeda. Selama ini dia jadi baik karena dia miskin aja. Jadi selama ini dia jahat itu karena nggak punya. Tapi karena udah punya, ada hal yang paling berbahaya dalam hidup ini. Dendam sama kemiskinan, dendam sama jabatan. Apa maksudnya? Kecilnya miskin, tiba-tiba dia punya jabatan. Jadi kaya. Norak deh. Pernah lihat orang kaya norak? Coba nengok kiri kanan. Bilang, lu jangan norak lu bilang. Saya berdoa jemaat kerinduanku kau diberkati Tuhan. Amin. Jadi kecilnya miskin. Kecilnya apa-apa susah. Gak bisa beli. Susah. Dihina orang. Direndahin orang. Dilecehkan. Pokoknya susahnya benar-benar diperlakukan gak adil. Dia diangkat Tuhan tuh. Diangkat Tuhan. Jadi pejabat. Bukankah itu potret pemerintahan kita selama beberapa puluh tahun belakangan? Tadinya dari toko pergerakan. Ini saya gak kemana-mana, tenang, aman. Dari toko pergerakan, dari naik bus ke naik bus, bergerak ke masyarakat. Oh udah, tiba-tiba dia diangkat, berhasil jadi anggota dewan. Atau jadi orang besar, naik. Kaget tuh, biasanya makannya kopi kapal api. Minumnya, makannya di warteg, sekarang udah mulai hotel bintang 5. Dapat sanjungan, Pak, bos. Dapat spotlight, dapat power. Sayangnya gak punya iman. Lupa diri. Mulai terima dari belakang. Mulai belanja. Kan pernah lihat orang yang pakai merek. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bottega. Hermes. Yang parfumnya 5 kilometer tuh gak bau. Saya kecil miskin. Miskin jual koran. Sekarang saya gak bilang diri saya kaya. No. Tapi saya ngerti kok, ketika punya duit kalau gak punya pengendalian diri, bisa lupa diri. Betul gak? Pengen beli. Sudah kalau dijual juga saya beli. Sombong amat nih Gideon. No. Makanya ada istilahnya yang namanya explosive buyer atau buying atau beli apa saya lupa namanya itu ibu-ibu yang tahu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, uang adalah ujian. Sama-sama bilang sama saya, uang adalah ujian. Saya mau tanya,
Orang yang banyak duit sama orang yang duitnya dikit. Kira-kira pengadilan Allah sama apa beda? Diadilinya sama? Beda dong. Konglomerat nih. Dikasih duit banyak, dikasih posisi banyak, dikasih pegawai banyak, dikasih hidup 70 tahun. Sama yang satu nih, konglomerat. Tuhan akan tanya sama yang kaya. Aku kasih kamu uang 10 triliun. Asisten 20. Tinggal di penthouse di berbagai negara di dunia. Apa yang udah kamu lakukan untuk pekerjaanku? Apa yang udah kamu lakukan untuk pekerjaanku? Betul tidak? Makanya Spider-Man bilang demikian. With the great power. Gak pernah nonton? Comes great responsibility. Saya gembala. Tanggung jawab saya beda. Sama yang bukan gembala. Kamu ayah. Tanggung jawabmu beda sama yang jomblo. Kamu yang hari ini dikaruniakan kekayaan lebih. Sebagai gembala dari gereja ini. Pesan saya. Perhatikan kemana uangmu pergi. Adakah menolong orang miskin? Adakah menolong pekerjaan Tuhan? Adakah membantu orang-orang yang kekurangan atau tasmu 70? Karena ketika nanti kita dipanggil Tuhan, Tuhan gak akan panggil tas kita, panggil tas. Dia akan bersaksi. Tas bilang, tas maju. Saya Hermes, kulit buaya darat. Tuhan tanya, sudah kemana aja kau? Tas Hermes bilang, aku bolak-balik masuk mall-mall dan gereja. Kalau di mall selalu terbuka kancingku. Tapi kalau di gereja tertutup terus. Tapi Tuhan akan tanya, harta yang Tuhan kasih sama kamu. Jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh harta yang Tuhan titipkan sama kamu. Akan bersaksi buat kamu. Akan speak for your name. Akan ngomong. Uang adalah ujian. Makanya Zakheus. Kita mengerti kisah Zakheus. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Kita baca yuk sama-sama. Kitab Lukas 19. Mari kita baca 3, 2, iya. Ayat yang ke-9 kata Yesus kepadanya. Secara hukum Torah, orang kalau bersalah hanya mengembalikan 3 kali lipat. Tapi Zakheus beyond 4 kali lipat. Mari kita hitung-hitungan. Kalau uang Zakheus 100 juta, dia mengembalikan setengah, berarti sisa berapa? 50. Kalau ada orang pernah diambil uangnya sama dia 10 juta, ganti 40 kali lipat, 4 lipat jadi berapa? Sisa berapa? 10. Itu yang saya bilang. From money oriented, jadi God oriented. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa uang saudara bukan tujuan akhir. Tapi uang saudara dan saya adalah alat untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi pekerjaan Tuhan. Saya apresiasi saudara, karena persembahan saudara, rumah di Wamena bagi anak-anak jalanan hampir selesai. Ada foto-fotonya? Karena persembahan saudara. Karena uang persembahan saudara lah yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, hampir selesai. Kita sedang bangun dapur dan bangun tempat mandi mereka. Mereka ini tadinya Bapak Ibu di jalan umum, di jalan raya. Tidur di tempat-tempat umum. Tapi karena persembahan dari umat. Wamena itu mayoritas Kristen. Tapi hampir banyak gereja menutup mata. Di saat yang lain di luar Kristen bergerak dengan masifnya. Untuk memenangkan mereka. Tapi kita gereja sibuk dengan yang di dalam-dalam doang. Berkat persembahan saudara.
Makanya goal dari gereja ini adalah saudara yang jemaat gereja ini yang terdaftar, saudara bisa melihat persembahan gereja. Keluarnya kemana, masuknya kemana. Biar saudara tahu uang gereja itu kemana. Biar saudara mengerti, oh iya uang gereja ke sini. Kalau saudara sudah memberi persembahan tapi saya yang makin kaya, saya yang makin mobil saya bukan lagi 2 pintu tapi nggak ada pintu. Maka saudara boleh datang dan bilang sama saya, Pak Pendeta, what are you doing with God's money? Tapi kalau saudara lihat gereja kita 4 cabang sekarang. Dalam bulan Juli akan segera buka yang di Cibubur. Dari pagi sih orang tepuk tangan dengar ini saudara. Tenang kok, habis ini gak akan diminta uang nih, tenang saudara. Tenang. Tasmu jangan kok kepit dari awal. Rencana Tuhan tidak tergantung dari seberapa besar uang yang di tangan saudara. Alkitab katakan ada orang kaya yang bodoh dalam Alkitab. Kenapa dia bodoh? Bukan karena kaya. Mari kita baca ayatnya, Lukas 12 ayat yang ke-20. Saya diberkati, amin. Yuk kita baca, 3, 2, iya. Mari kita baca ayat selanjutnya saudara. Kita baca lagi. Klik lagi beberapa ayatnya. Lalu katanya inilah yang akan aku. 1, 2, aku 3 lebih besar dan aku 4 menyimpan dalam segala gandum dan barang-barangku. 5 dari seluruh judul perikop ini Bapak Ibu 11 kali orang kaya ini bilang aku. Masalahnya bukan kekayaan, tapi masalahnya orang kaya ini memikirkan kekayaannya untuk dirinya sendiri. Aku. Maka dia berkata, sudah ada padamu harta, tidurlah dengan nyenyak. Apa kata Tuhan? Hai orang bodoh, malam ini juga ku cabut nyawamu. Untuk siapakah harta yang banyak itu? Yang ngomong dia bodoh bukan manusia, tapi siapa? Tuhan. Siapa yang mau dibilang bodoh sama Tuhan, angkat tangan. Karena kalau Tuhan yang bilang bodoh berarti udah susah, gak bisa ditolong gitu. Maksudnya apa? Cari duit harus. Kerja keras wajib. Tapi jangan lupakan. Uang bukan tujuan akhir. Uang adalah alat untuk kita dapat pakai untuk kerajaan surga. Amin. Kamu yang masih skip hari Minggu karena bisnis, karena networking. Aduh Pak Pendeta, saya Minggu gak bisa gereja. Mau main golf sama teman-teman, networking. Manusia punya networking, sama Tuhan kau gak punya networking. Kamu main golf nih, kau pukul. Cus. Tuhan bisa loh, bolanya muter kena kepalamu. Bisa. Cuman Tuhan bukan kayak saya. Kalau Tuhan kayak saya pasti kena kepala. Ada 7 hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Cari duitlah. Carilah. Tapi hari Minggu, hari Sabat, jangan otak-atik. Cari Tuhan. Bukan berarti Senin gak cari Tuhan. Saya ngerti kalau kamu pegawai yang harus jaga toko. Minggu harus masuk. Saya ngerti. Saya berdoa, Tuhan kasih kamu kerjaan yang Minggu bisa libur. Yang ikut saya namanya Dr. Zion. Yang megang slide, boleh bangkitin Dr. Zion? Ini Pastor Zion Sahertian. Dia seorang pendeta sekaligus juga seorang dokter kecantikan. Dia cuma libur hari Minggu. Kalau masuk jaga kliniknya hari Minggu, lemburan lebih banyak. Tapi dia milih hari Minggu untuk melayani. Ke gereja. Cari Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan saudara, minggu depan jangan hilang loh. Yang kelima, yang terakhir. Ada 2 jenis kekayaan. 1 pilihan.
Yang pertama, kekayaan material, finansial, sementara, bisa habis, bisa hilang. Yang kedua, kekayaan spiritual, kekal, tidak bisa dirampas. Hartamu bisa dicuri, rumahmu bisa kemalingan dan sebagainya. Bursa saham, IHSG, bisa kemerah, kebakaran, tapi harta di surga. Alkitab katakan dalam kitab Ibrani 11, 24-25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak anak putri Firaun karena ia lebih suka daripada sementara menikmati kesenangan dari ia menganggap penghinaan karena Kristus daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada siapa? Kepada upah. Saya mau tanya, pangeran Mesir kaya atau kaya banget? Tapi Musa tinggalin kekayaan pangeran Mesir menjadi bagian dari budak Israel. Betul tidak? Karena Musa tahu. Saya pesan ya, jangan jual Yesus. Kok gak ada yang amin? Saya pesan ya, jangan jual Yesus. Demi apapun juga. Amin. Anak-anak muda, jangan karena cowok, jangan karena cewek, jangan karena bisnis, jangan karena karir, kau jual Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. No choice. Harta sesungguhnya, saya tutup dengan ini, harta sesungguhnya. Harta rohani, keselamatan. Siapa yang yakin sudah diselamatkan? Bisa angkat tangan. Yang kedua, harta jiwani, peace of mind, shalom, damai sejahtera. Jiwa yang mengampuni, tidak iri hati. Hati yang dipulihkan itu mahal. Yang ketiga, harta tubuh, kesehatan. Sehat itu mahal tidak? Mahal, saya lagi batuk flu nih. Mahal. Seperti tadi pas khotbah tuh rada-rada berbayang. Setelah tiba-tiba ada 5.000 gitu. Sehat itu mahal. Jangan sampai sakit dulu baru sadar sehat itu mahal. Yang keempat, harta hubungan. Nama baik, sahabat. Jangan karena uang. Sahabat musuhan. Yang kelima, harta keluarga. Pasangan, anak yang takut akan Tuhan. Itu harta yang mahal. Betul tidak? Pak, kalau anakmu takut Tuhan, kamu orang kaya. Memang kaya yang gitu orang gak ada yang mau memang. Saya berdoa. Tuhan memberkati jemaat kerinduanku. Limpah, limpah, dan limpah. Tapi saya juga berdoa. Saudara memakai kekayaan. Uang yang Tuhan berikan kepada saudara. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.